Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Hari ini kalian akan mempelajari materi pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan pelajaran menginginkan lingkungan sekitarnya bersih dan indah, bukan? Tapi kenyataan sekarang lingkungannya banyak tercemar. Akibat dari apa anak-anak? Karena limbah pabrik, asap motor, dan lain-lainnya. Akibatnya, sistem pernapasan manusia bisa terjadi gangguan atau penyakit. Ada 3 faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan manusia. 1. Faktor fisik. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor penyakit. 1. Faktor fisik adalah kelainan pada organ pernapasan. Contohnya, bayi yang baru lahir atau prematur. Organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor lingkungan adalah pencemaran udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Akibatnya udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen akan menipis, yang akhirnya manusia bisa sesak napas. Yang ketiga, faktor penyakit. Ada beberapa penyakit yang disebabkan gangguan pernapasan, yaitu batuk, influenza, asma, TBC, bronkitis, dan kanker paru-paru. Ada beberapa cara menjaga pernapasan tetap sehat, yaitu berolahraga, tidak merokok, istirahat yang cukup, menghindari tempat polusi udara, dan menjaga kebersihan lingkungan. Muatan pembelajaran PP. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. 1. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh atau diterima oleh orang lain. Contoh hak. 1. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 2. Kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Contohnya, 1. Membayar pajak tepat waktu. 2. Wajib menjunjung tinggi dasar negara. 3. Taat, tunduk, patuh terhadap hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan.
dan harus berjalan secara seimbang. Kalau tidak berjalan secara seimbang, dapat terjadi ketimpangan yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat dalam melaksanakan kehidupan individu. Dari pelajaran bahasa Indonesia, menggali informasi dengan aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya. 1. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu peristiwa? Contohnya, apa yang menyebabkan rumah tersebut menjadi terbakar? 2. Siapa digunakan untuk menanyakan? Contohnya, siapa yang akan mengantarmu besok ke sekolah? 3. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Contohnya, kapan acara ulang tahun Ika dilaksanakan? 4. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Contohnya, di mana pertandingan sepak bola tersebut akan digelar? 5. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan yang terjadi? Contohnya, mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? 6. Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses? Contohnya, bagaimana cara membuat kue agar-agar? Pembelajaran IPS. Usaha-usaha di bidang ekonomi. Usaha-usaha dalam bidang ekonomi ada 2 macam, yaitu 1. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. 2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. 1. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau sendiri, biasanya membutuhkan modal yang terbatas. Contohnya sebagai berikut. 1. Pertanian. 2. Industri kecil. 3. Perdagangan. 4. Usaha jasa. Usaha pertanian adalah usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran. 2. Industri kecil. Contohnya, industri kecil ini adalah usaha kerajinan. Misalnya industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, industri keramik, dan lain-lain. 3. Perdagangan. Termasuk dalam usaha perdagangan antara lain usaha membuka toko kecil, penjajak keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, pedagang hasil bumi, dan lain-lain. 4. Usaha jasa. Contohnya, usaha jasa yang dikelola perseorangan atau sendiri antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijit, dan lain-lain.
2. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok antara lain firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi meliputi kegiatan menghasilkan barang dan jasa, mendistribusikan barang dan jasa, serta mengkonsumsi barang dan jasa. 1. Kegiatan produksi. 2. Kegiatan distribusi. 3. Kegiatan konsumsi. 1. Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Orang yang melakukan kegiatan produksi barang disebut produsen. Tujuannya, kegiatan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang atau badan yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi biasanya diiringi dengan promosi barang ataupun jasa yang akan didistribusikan oleh para distributor. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang memakai atau menikmati barang dan jasa disebut konsumsi. Kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk memakai atau menggunakan barang dan jasa disebut kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Pembelajaran SBDP. Properti tari adalah segala bentuk perlengkapan selain kostum yang digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah tarian. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan ciri khas tertentu. Ciri khas tersebut memberikan pengaruh besar terhadap gerak atau properti tari yang digunakan. Daerah beserta properti yang digunakan. 1. Tari serimpi. 2. Tari payung dan lain-lainnya. 1. Tari serimpi. Tari serimpi termasuk salah satu tarian klasik yang berasal dari Yogyakarta. Istilah serimpi dapat 4. Itulah alasan dalam tarian ini ditampilkan 4 orang penari perempuan yang anggun.
Beberapa properti yang digunakan dalam tarian ini antara lain jebeng, junkrik atau yang dikenal juga sebagai keris kecil, jemparing, dan tombak pendek. 2. Tari payung. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan properti payung. Payung digunakan sebagai pelengkap utama yang juga melambangkan penyatuan tujuan di antara dua manusia yang saling mencintai. Dalam tarian ini, properti payung digunakan oleh sang penari pria sebagai simbol perlindungan kepada wanita.